Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nazira. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu tentang pengenalan dan basic Cisco. Langsung saja yuk kita ke videonya. Nah, sekarang itu kita akan meremote dengan real device. Di sini ada kabel, ada komputer, PC, sama switch. Nah, si kotak-kotak ini tuh port-port atau interface. Nah, si kabel ini tuh yang ini nanti nyambungnya ke sini. Nah, kalau buat yang besar ini nanti sambungnya ke sini, tanggal ke sini. Jadi meremote dengan real device itu seperti itu. Kita langsung ke meremote dengan Cisco. Kita sudah meremote dengan real device. Sekarang saya akan meremote dengan Cisco. Pertama-tama kita masukkan dulu switch. Saya pakai yang paling kiri. Nah, masukkan PC-nya satu aja. Nah, untuk meremote itu kita pakai kabel yang konsol yang warna biru ini. Kita sambungkan. Kita pakai yang konsol ke PC. Pakai yang RS232. Nah, ini sudah terhubung. Nah, konfigurasi itu ada dua, bisa dari switchnya langsung terbuka, ada di CLI, dan ada yang di PC. Ke desktop, terus ke terminal, kita klik OK. Nah, ini kalau tampilan yang di PC. Nah, kalau yang di switch itu kan gak ada real device-nya, jadi tampilannya seperti ini. Jika tulisannya yang ini gak kelihatan, kalian bisa perbesar dengan cara kalian option, preference, ke font, kalian klik yang CLI ini kan 8 asalnya, kita ubah menjadi 17. Play. Kita coba lihat. Nah, udah lebih jelas. Jadi ini cara meremote di Cisco. Sekarang saya akan melakukan perintah dasar Cisco. Teman-teman, saya akan menghapus PC, masuk ke switch CLI. Nah, di sini itu ada tanda lebih besar, yaitu kita dalam mode user. Kalian bisa klik tanda tanya. Nah, yang ini tuh perintah-perintah dasarnya dan masih terbatas. Kalau mau masuk mode prevalence, kita klik enable. Nah, di sini kita klik tanda tanya. Nah, mode itu lebih. Jadi kita itu bisa menambahkan si perintah-perintah ini dengan cara kalian bisa klik enter. Nah, kalau enter itu cuman bisa ngasih satu aja. Kalau bisa semuanya itu kalian klik spasi. Nah, kalau udah klik spasi ini semuanya langsung ke ini kebuka. Nah, ada lagi mode global, kalian bisa klik T. Nah, kalau udah tulisan config, kalian sudah masuk. Nah, coba kita klik exit dulu. Kita keluar. Nah, agar bisa merubah isi itu kita harus pakai yang global configuration. Nah, kalau pakai yang preference itu nggak bisa. Kita masuk lagi ke yang global, ketik F, T. Nah, jadi ini perintah dasarnya menggunakan switch. Sekarang saya akan bikin password dalam proses konfigurasi. Agar konfigurasinya nggak kena hack, kita masuk ke mode prevalence, klik enable.
Nah, di sini masuk ke konfigurasi, klik konte. Nah, di sini kalian klik enable password. Nah, sandinya kalian masukin ketiga. Buat contoh, klik enter. Nah, di sini kalian bisa keluar dulu, klik exit. Keluar lagi, klik exit. Nah, di sini kalian masuk lagi, klik enable. Nah, passwordnya itu yang kita udah buat tadi, yaitu 123. Enter. Kenapa passwordnya nggak kelihatan? Karena biar nggak ada yang lihat. Dan kalian udah ngetik itu udah masuk ke si konfigurasi ini. Jadi kalian tinggal enter langsung, nanti keluar. Nah, tapi si enable ini tuh kurang aman. Yang lebih amannya itu enable secret. Kita bisa masuk dulu ke konfigurasi konte. Nah, kalian masukin enable secret. Nah, contoh passwordnya Cisco. Nah, di sini udah kepasang passwordnya. Kita keluar lagi, exit lagi. Nah, di sini kalian masuk lagi ke menu privilege, enable. Nah, masukin si password yang secret tadi, yang Cisco. Nah, ini itu udah masuk, udah lebih aman. Nah, kalau misalnya kalian lupa passwordnya itu, kalian bisa show-run. Nah, kelihatan ya yang si enable secret itu passwordnya nggak kelihatan. Kalau yang enable biasa itu passwordnya kelihatan, jadi kurang aman. Kalian bisa keluar lagi. Nah, biar si enable yang biasa itu bisa aman, kalian bisa masuk dulu ke konfigurasi. Dari sini kalian klik service, password encryption. Kita keluar dulu. Nah, masuk lagi ke enable. Klik yang Cisco. Nah, di sini kita klik show-run. Udah. Nah, yang si enable password tadi yang 123 udah ke blokir. Nah, yang enable password itu walaupun udah diblokir kayak gini, tapi tetap nggak aman karena masih bisa dibaca. Kalian bisa blok yang ininya. Nah, kita pergi dulu ke browser. Kalian bisa cari dulu sebelumnya Cisco password decrypt. Nah, aku pakai yang ini. Langsung masuk. Kita masukkan. Nah, ini password yang enable tadi yang kalian bisa enter decrypt. Nah, udah kelihatan yang tadi kita buat awal ini 123. Jadi masih nggak aman kalau pakai yang enable. Nah, sekarang saya akan mengkonfigurasi menggunakan router. Saya akan hapus dulu switchnya. Pilih router yang sebelah kanan. Terus masukin PC. Switch. Masukin PC-nya 2. Nah, di sebelah sana 1. Terus kita hubungkan dari router ke switch, dari switch ke PC. Nah, sebelum melakukan konfigurasi di router, kita harus menentukan IP-nya. Kalian bisa
tulis dulu. Aku pakai 10.10.10.0/24. Di sini 20.20.0/24 juga. Nah, kalau buat si router ini tuh titik 1 yang berarti 10.10.10.1. Nah, kalau yang ini titik 2, yang ini titik 3. Kalau yang ini titik 2. Kenapa titik 2? Karena ini beda blok subnet sama yang ini. Beda segmen, beda FA-nya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke router. Nah, waktu itu kita masukin IP-nya di sini. Kita akan coba yang di CLI. Di sini kalian langsung masuk ke konfigurasi dengan klik konten. Nah, udah ini kalian klik interface FA00. Udah masuk ke FA00, kita bisa nyalain dulu si kabelnya dengan klik no shutdown. Kita lihat, nah kabelnya ini udah nyala. Kita nyalain yang sebelahnya. Kita keluar dulu dan masuk. Kita klik interface FA01. Nah, di sini kita nyalain shutdown. Nah, sekarang ini juga udah nyala. Kita langsung coba masukin IP. Kita keluar dulu dari FA-nya. Nah, udah ini kita masuk lagi ke FA yang 00. Klik interface FA00. Nah, di sini kalian bisa masukin IP-nya. Kalian klik IP address. Kalian masukin yang 10.10.10.1. Nah, si slash itu nggak bisa diklik slash 24 gitu, jadi kita masukin subnet max-nya 255.255.255.0 enter. Nah, udah kepasang. Kita exit lagi buat masukin yang satunya. Interface FA01. Kalian masukin IP address 20.20.1. subnet max-nya sama .0. Nah, di sini udah kepasang semua IP-nya. Kita exit dulu. Exit lagi. Nah, buat lihat si IP-nya tadi kita bisa klik show IP interface brief. Show IP interface brief. Nah, di sini tuh IP yang FA00 udah kepasang dari 10.10.10.1. Yang FA01 udah kepasang 20.20.20.1. Nah, di router ini
si pemasangan IP konfigurasinya udah selesai. Kita masuk ke PC yang pertama, desktop IP. Kita masukin si IP PC nya 10.10.10.2. nah ininya kita masukin titik 0. Nah buat yang default gateway nya kita masukin si IP router yang FA00 titik 1. Nah buat yang kedua kita masukin IP nya 10.10.3. masukin subnetnya titik 0. default gateway nya sama, masukin IP router titik 1. nah buat PC yang ketiga kita masukin IP nya 20.20.20.2. masukin subnetnya 255.255.0. nah default gateway nya kita masukin yang IP CFA01 yaitu 20.20.20.1. nah semua ini udah kita masukin IP nya. Kita coba tes kirim surat. Successful. Keluar dari sini, save file. Coba kita ini lagi, udah sukses. Kita coba dari PC yang pertama, udah sukses. Jadi ini video tentang konfigurasi router. Kita akan ke video selanjutnya. Nah di video terakhir ini ada perintah N. Kita masuk ke router. Nah kita coba masuk ke masuk ke interface FA00. Nah kita di sini udah masuk ke si konfigurasi FA00. Nah kalau exit kan cuma ngeluarin satu. Nah kita masuk lagi coba ke interface FA00. Nah kalau perintah N itu kita klik N. Nah jadi perintah N itu langsung keluar dari si konfigurasinya, jadi langsung ke mode privilege. Jadi segitu saja penjelasan saya di modul 3 ini tentang pengenalan dan bisnis Cisco. Sampai bertemu lagi di modul keempat. Bye.